Analisis sinyal geofisika bersama Eko Januari Wahyudi. Pada modul 13 segmen 3 video ini kita lanjutkan dengan materi korelasi diskrit dengan FFT. Setelah kita mempelajari fast Fourier transform, kemudian kita juga mempelajari korelasi dan juga konvolusi, kita akan menunjukkan beberapa langkah untuk aplikasi dari FFT untuk perhitungan korelasi diskrit. Pertama, kita tentukan untuk sinyal X fungsi T dan H fungsi T menjadi suatu fungsi yang terbatas panjangnya, digeser dari posisi awalnya sebesar A dan B secara berturut-turut. Jadi bergeser sebesar A untuk X fungsi T dan H fungsi T bergeser sebesar B. Kemudian kita menentukan P besar sebagai jumlah dari sampel yang mendefinisikan X fungsi T, dan Q besar adalah jumlah dari sampel yang mendefinisikan H fungsi T. Kita tentukan nilai N sehingga memenuhi hubungan sebagai berikut: N lebih besar sama dengan P besar tambah Q besar minus 1, sementara N besar sama dengan 2 pangkat gamma, di mana gamma adalah bilangan integer. Karena berkaitan dengan perhitungan FFT, maka kita butuh nilai N besarnya sebesar 2 pangkat gamma. Kemudian kita menentukan nilai diskrit dari X fungsi K atau X kurung siku N begitu, dan H kurung siku N atau H fungsi K sebagai berikut. X fungsi K nya sama dengan 0 untuk nilai K dari 0, 1 sampai N besar minus P besar. Sedangkan H fungsi K atau H kurung siku N sama dengan 0 untuk K sama dengan Q, Q plus 1, Q plus 2 sampai N besar minus 1. Tetapi harga X fungsi K dan H fungsi K memiliki harga yang berada pada rentang N besar minus P besar tambah 1, N besar minus P besar tambah 2, dan seterusnya sampai N besar minus 1. Sedangkan H kurung siku N nya memiliki harga pada 0, 1, 2, 3 sampai Q besar minus 1. Kemudian yang kelima adalah kita menentukan FFT dari X fungsi K dan H fungsi K, sehingga kita bisa mendapatkan X besar dan H besar secara perhitungan FFT diskrit. Di sini ditunjukkan persamaan mungkin lebih atau serupa dengan perhitungan DFT juga. Kemudian kita merubah tanda dari bagian imajiner dari H fungsi N menjadi H asterik fungsi N. Kemudian kita menghitung hasil dari Z besar fungsi N dengan X besar fungsi N dikalikan H asterik fungsi N. Kemudian kita menghitung inverse FFT menggunakan forward FFT dengan penskalaan sebesar 1 per N besar. Di sini adalah persamaan untuk inverse FFT, IFFT. Kemudian hasilnya kita bisa plot dengan tentu saja melakukan konversi atau penskalaan hasilnya dengan sampel interval T besar. Itu tadi pada slide sebelumnya kita sudah menunjukkan FFT untuk discrete korelasi, kemudian untuk discrete konvolusi demikian juga hal yang serupa. Saya pikir langkahnya juga hampir sama. Kita menentukan sinyal-sinyal X fungsi T dan H fungsi T, kemudian kita melakukan pergeseran dari posisi awalnya, kemudian kita menentukan besarnya data diskrit, data yang terbatas, memenuhi persamaan seperti yang ditunjukkan pada langkah nomor 3 ini. Kemudian kita bisa memotong beberapa hal sehingga nilainya menjadi mengikuti bentuk ini untuk nilai yang 0 di bagian mana begitu. Kemudian karena bekerjanya dengan menggunakan FFT, maka kita melakukan transformasi Fourier dengan FFT, kemudian menghitung produknya berupa perkalian pada domain frekuensi dan menghitung inverse-nya dan menskalakan atau mengkonversi hasilnya dengan sampel sebesar T besar. Berikut ini adalah ilustrasi untuk menunjukkan mengapa kita menggunakan FFT pada
perhitungan konvolusi, jadi berkaitan dengan efisiensi. Jika kita menggunakan data sepanjang n besar, ini semakin besar kolomnya, kita bisa lihat 16, 32, 64, 2 pangkat n, semuanya di sini. Kalau kita benar-benar menghitung konvolusi secara langsung, kita akan membutuhkan kurang lebih waktu sebagai berikut ini. Sedangkan ketika kita menggunakan metode FFT, kita akan mendapatkan waktu atau membutuhkan waktu seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa faktor kecepatannya akan semakin meningkat berkaitan dengan jumlah data yang digunakan, jadi semakin efektif. Maka di sini kita melihat aplikasi dari fast Fourier transform dalam perhitungannya yang relatif lebih cepat. Untuk data yang lebih panjang dari ini atau lebih besar dari ini, kita akan sangat bermanfaat menggunakan FFT dibandingkan perhitungan langsung. Demikian untuk modul 13 segmen 3 ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Have a nice day dan sampai jumpa pada video berikutnya.